Bab yang ke-279. Babun nahyi anil iftikhari wal baghi. Larangan sombong dan melampaui batas. Imam An-Nawawi mendasarkan bab ko kepada dua potongan ayat dan dua potongan hadis. Yang pertama, qala Allah Ta'ala fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, janganlah kamu sekalian menganggap dirimu suci, karena dialah Allah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa. Wa qala ta'ala innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi bighairil haqq ulaika lahum 'adzabun alim. Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak, mereka itu mendapat azab yang sangat pedih. Surat Asy-Syura ayat yang ke-42. Kemudian hadis wa an Iyad ibn Himar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah awha ilayya an tawadhu hatta la yabghi ahadun ala ahadin wa la yafkharu ahadun ala ahad. Rawahu Muslim. Dari Iyad bin Himar, semoga Allah meridainya, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah memberi wahyu kepadaku agar supaya kamu sekalian saling merendahkan diri atau mentawadukkan diri, sehingga tidak ada seorang pun yang berbuat aniaya kepada yang lain dan tidak ada seorang pun yang bersikap sombong kepada yang lain. Riwayat Muslim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza qala ar-rajulu halaka an-nasu fahuwa ahlakuhum. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang berkata dengan rasa sombong, celakalah manusia, maka sebenarnya ialah orang yang paling celaka. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ibu, pembahasan kita nan kedua bab 279 subuh hari kini tentang larangan berbuat sombong dan melampaui batas. Al-iftikhar wal baghi. Dua larangan di siku ibu. Pertama, iftikhar. Iftikhar itu artinya memuji-muji diri sendiri dengan kelebihan yang dimiliki, disertai menganggap rendah orang lain. Itu namanya iftikhar. Memuji-muji diri sendiri, kemudian merendahkan orang lain. Itulah yang dilarang oleh Allah, fala tuzakku anfusakum, jangan kamu menganggap dirimu suci. Artinya jangan dianggap diri awak lebih elok dari orang. Bentuk ketawaduan itu salah satunya ibu, ketika kita menganggap diri kita tidak lebih baik dari orang lain. Walaupun nyata-nyata dalam pandangan orang kita ko lebih baik daripada sianu dalam pandangan orang, tapi nan dalam diri awak kita tidak menganggap diri kita lebih baik dari orang lain.
Makanya kau ada orang tua menceli anak muda. Nyo ndak mereka pandang anak muda tu leha-leha saya banyak dosa saya ndak. Tapi nyo pandang anak muda tu muanya masih singkit, alun banyak dosa lain. Ambo lah tua lah banyak hidup yang dijalani, banyak dosa daripada mereka. Nan muda memandang nan tua ndak ada sombong orang tua tu gitu ya. Tak ada nak bisa di kerajaan lah lama. Tak, nak muda memandang nan tua mereka ibu-ibu. Masya-Allah orang-orang tua kita lah panjang umurannya, lah banyak amalannya. Justru orang seperti itulah yang patut kita tiru. Dan muda tidak menganggap remeh nan tua tidak menganggap remeh nan muda. Nah, jadi sejatinya Bapak Ibu, dalam kajian-kajian tasawuf itu ya, dalam kajian-kajian pembersihan hati dan diri itu, salah satu riyadhah, salah satu latihan yang dilakukan supaya kita bisa menjadi orang yang baik adalah bagaimana kita menilai diri awak banyak dosa, banyak kesalahan, sehingga dengan itu mendorong kita banyak bertaubat, minta ampun dan bersungguh-sungguh dalam melakukan kebaikan. Ibu, makanya Nabi SAW mengatakan, Innallaha ta'ala awha ilayya, sesungguhnya Allah Ta'ala mewahyukan kepadaku, anta wada'u hatta la yabghi ahadun ala ahad wa la yafkharu ahadun ala ahad. Hendaklah kamu mentawadukkan hatinya sehingga tidak ada satu orang pun yang berbuat aniaya kepada orang lain dan tidak ada satu pun orang yang bersikap sombong kepada yang lain. Ya. Tawaduk ke ibu bukan berarti rendah diri. Bedakan rendah diri dengan hati. Orang rendah diri kau biasanya memangnya tidak punya. Nah, karena dia mohon maaf miskin, atau orangnya rakyat biasa bukan pejabat dan yang lain-lain, itu namanya rendah diri. Sedangkan orang yang rendah hati itu adalah nyo punya kelebihan-kelebihan tapi nyo tidak meninggi di hadapan manusia. Man tawadha'a lillahi rafa'ah. Siapa yang mentawadukkan dirinya, merendahkan hatinya di hadapan manusia, justru orang yang merendahkan hatinya, tawadu itu yang akan Allah angkat derajat, mulia di hadapan manusia. Ya nak bu? Semakin rendah hati seseorang, semakin hormat orang lain dengannya. Semakin tinggi hati seseorang, semakin tak suka orang dengannya. Itu hukum pergaulan dalam manusia. Bahkan ibu-ibu ya, orang yang sombong sendiri, yang sombong wah, indak suka kalau ada orang menyombongkan diri di hadapannya. Ya nak? Yang sombong, sifatnya sombong, tapi nya sendiri tak suka kalau ada orang menyombongkan diri di hadapannya. Saking buruknya sifat sombong. Cuba kisah-kisah hidup orang-orang dahulu ibu-ibu. Yang mulia dimuliakan oleh Allah, orang yang tawadhu, yang dihinakan oleh Allah orang yang sombong. Raja Namrud sombong sampai nyobaka Nabi Ibrahim. Bagaimana cara Allah mematikannya ibu? Dan Namrud tu baru matinya bu. Allah kirim bukan tentara, bukan panglima perang mati di medan perang, tak. Allah kirim nyamuk. Nyamuk saja bu. Nyamuk masuk ke telinganya, tabang taruh ke kepalanya, ke jaringan otaknya. Tak tangguh menangguh sakit kepala tu, sehingga nya mati dalam keadaan menahan sakit kepala. Dek gara-gara apa? Nyamuk. Ya, Firaun yang mengecekkan ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan yang paling tinggi, sampai membunuhi bayi-bayi laki-laki yang ada di Mesir saat itu.
Itulah hafalan awak juz 1 tu ibu ya. Baca Allah mati kan ya? Mati di laut. Hina. Abu Jahal, orang yang paling benci ke Nabi, yang paling benci dengan Islam, yang sombong dengan hartanya, yang sombong dengan jabatannya, baca matinya ibu. Mati di perang Badar. Yang membunuhnya bukan Ali bin Abi Thalib, bukan Hamzah, bukan sahabat-sahabat yang hebat. Yang membunuhnya malah anak-anak remaja, sampai balik tahunan. Kemudian setelahnya mati, mayatnya dicampak dalam semua. Dihinakan oleh Allah. Tapi cuba lihat kisah-kisah orang yang rendah hati. Rendah hatinya Nabi, rendah hatinya para sahabat dahulu, rendah hatinya ulama-ulama, sampai kini masih diceritakan dan kita baca kisah-kisah beliau, kerana memang menjadi sunnatullah orang yang sombong dihinakan, orang yang tawaduk dimuliakan. Nah, kemudian larangan tak kita adalah larangan berbuat zalim ke orang lain. Itu namanya al-baghyu. Berbuat zalim, menyakiti hati orang, juga kata-kata kita, menyakiti orang, juga perbuatan awak. Kata Nabi, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim sebenar muslim itu adalah orang yang bisa selamat muslim yang lain dari lisan kata-katanya yang buruk, dari tangan perbuatannya yang tidak elok. Kemudian hadis yang kedua, Nabi SAW menyampaikan, idza qala ar-rajulu halakan nas fahuwa ahlakuhum. Apabila seseorang mengatakan halakan nas, celakalah manusia, fahuwa ahlakuhum, maka dialah sejatinya yang paling celaka. Jadi itu berkaitan dengan orang yang menganggap dirinya paling elok, paling saleh, paling paling taat ke Allah. Kemudian mencari keadaan orang yang mungkin alun sempurna salatnya, alun berinfak lai. Kemudian dia pandang orang celaka lah hidup isyanu. Masa tak semayang? Masa tak sedekah? Masa tak puasa? Kalau kalimat itu keluar ibu dari hati nan sombong, menganggap dirinya lebih baik, yang berlawanan dengan firman Allah, fala tuzakku anfusakum, jangan engkau anggap suci dirimu, maka orang yang mengatakan celaka manusia tadi justrunya yang paling celaka. Tapi kalau ada orang yang mengatakan bukan dengan rasa sombong, tapi memandang keadaan di sekitarnya dengan kesedihan. Kecil liau, sedih hati kita mencari bapa ibu, tetangga awak, keluarga kita, masih ada yang alun semayang, masih ada yang menganggap tak puasa di bulan Ramadan tu hal yang biasa saja. Masih ada orang yang lah mampu berzakat tak berzakat. Masih ada orang yang Allah berikan kemampuan haji umrah tapi tak pergi. Masih ada orang mereka. Nya bukan dengan rasa sombong, tapi dengan hati yang pilu, yang terluka, yang sedih, memandang keadaan sekitarnya. Kemudian ajaklah orang tadi untuk bisa memperbaiki diri. Tentu orang yang tipe mereka bukan termasuk hal yang dilarang dalam syariat. Tapi yang dilarang sesuai dengan bab tadi adalah kalau nya mengecekkan model itu dengan meninggikan hati, menganggap dirinya mulia dan merendahkan orang lain. Makanya awak tak boleh dalam bahasan kita sebelumnya ibu ada disebut dengan syamatah itu ya. Misalnya ibu syamatah itu iaitu mencela perbuatan dosa orang lain, sekedar mencela. Cik Nabi, kalau ada orang seperti itu, maka Allah uji
Ujian Allah kainyo. Inyo akan melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh orang yang inyo cela sebelumnya meninggal dunia. Ibu ya, hati-hati awak. Kalau sekadar mencela orang, merendahkan orang kerana dosanya, bukan kerana ingin orang tu berubah, bukan dari hati yang paling, dari hati yang berasiah mengatakan itu, khawatir kita diuji seperti orang tu diuji dengan perbuatan maksiat. Nah ibu-ibu, itulah bahasan kita di subuh hari kini. Dua bab yang kita bahas. Pertama tadi tentang larangan menyabui pemberian. Kalau lah bagi orang, lebih infak kita ke orang, lupuan. Tapi kalau orang bagi gawat, ingit-ingit taruh, kanak-kanak taruh. Kemudian larangan jangan sampai kita sombong, jangan sampai kita berbuat zalim berlebih-lebihan kepada orang lain. Nah itulah kajian kita di subuh hari kini dari kajian kitab Riyadhus Shalihin. Dah jam 6.20 beberapa minit lagi kita akan melaksanakan solat sunat syuruk.